Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yunus 2 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Tapi anggo au endehonok kuma puji-pujian diho jana huhaul kon haul tuho patulusok kudo sudena nahu janjiho hodo ali Tuhan napaduaho. Dalam bahasa Indonesia, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sesungguhnya diawali dengan di mana Yunus diutus oleh Allah ke Niniwe untuk menyatakan kesalahan dan perbuatan yang menjadi menjijikkan di mata Allah. Kemudian Yunus berangkat, namun di tengah jalan dia berpikir untuk menyangkal apa yang sudah dijanjikannya dan diiyakannya kepada Allah. Kemudian dia pergi ke Tarsis. Di tengah laut terjadilah badai yang sangat besar dan menjadi mengguncang kapal yang dia naiki. Ketika itu terjadi, kemudian Yunus sadar bahwa itu adalah oleh karena pelanggarannya. Dan dia mengatakan, buanglah saya ke tengah laut, karena ini adalah kesalahan saya. Kemudian dia dibuang ke tengah laut. Kemudian datanglah ikan yang besar memakan dia. Selama 3 hari 3 malam dia di dalam perut ikan berdoa memohon pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Dan setelah itu terjadi, dia dikeluarkan dari perut ikan, dimuntahkan. Kemudian yang terjadi adalah dalam pasal 2, secara khususnya pada ayat kita pada hari ini, Yunus berdoa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas keselamatan yang sudah disediakan Allah bagi kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata Yunus di dalam perut ikan bergumul, dan setelah mendapat keselamatan, dia mengucap syukur kepada Allah. Dikatakan, aku akan bernyanyi kepada Allah, aku akan membayar nazarku kepada Allah. Dan dikatakan juga, aku akan menyatakan kebaikan kepada Allah, karena keselamatan adalah berasal dari Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat ini merupakan sebuah motivasi iman, di mana ketika seseorang di dalam pergumulan kehidupan, dia pasti memohon dan berdoa kepada Tuhan agar ada keselamatan, agar ada kelepasan, agar ada kebebasan dalam kehidupannya. Ketika kita bergumul, saudara dan saya bergumul, yang pasti kita memohon kepada Allah agar Tuhan turut campur tangan mengeluarkan kita daripada pergumulan kita itu. Namun, di dalam setelah itu, apa yang terjadi ketika kita sudah bebas daripada pergumulan kita? Yunus yang pertama dia lakukan adalah mengucap syukur, bermazmur kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan memperkuat janji imannya kepada Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sungguh banyak orang ketika bergumul begitu kusutnya untuk berdoa kepada Allah. Namun ketika lepas daripada pergumulan itu, dia menjadi menikmati hidupnya. Dia hanya untuk mementingkan diri sendiri dan melupakan Allah di dalam proses kelepasan, di dalam proses keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah. Melalui Yunus ini sebenarnya kita diarahkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah dibebaskan daripada pergumulan kita, ketika kita sudah keluar dari sebuah tekanan kehidupan, yang pertama dilakukan adalah tetaplah bermazmur, tetaplah memuji memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang dilakukan adalah ingatlah terus nazar atau janji yang engkau buat kepada Allah, sehingga dengan demikian kita akan melaksanakan nazar kita tersebut. Dan yang ketiga yang kita ingat adalah keselamatan yang didapatkan bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kehebatan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, namun oleh karena kebaikan Allah yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita berefleksi sejenak. Di dalam kehidupan kita, berapa banyak nazar yang kita buat kepada Allah dan kita melupakan akan nazar itu. Berapa banyak keselamatan yang sudah diberikan Allah dan akhirnya kita meninggikan hati, meninggikan diri atas apa yang sudah diberikan Allah bagi kehidupan kita. Firman ini mau mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah beroleh keselamatan,
bersyukurlah kepada Allah, kemudian berdoalah kepada Allah, dan nyatakan, laksanakan najar yang engkau berikan kepada Allah. Dengan demikian, keselamatan itu bukan sebuah hanya teori ataupun ungkapan-ungkapan, namun merupakan daripada totalitas kehidupan itu sendiri. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini kita diingatkan atas apa yang sudah dilakukan oleh Yunus. Di dalam pergumulannya, dia menyerah dan menyatakan dia bersalah. Dan setelah itu dia berdoa memohon pengampunan dari Allah. Setelah mendapat pengampunan, dia tetap berdoa, melaksanakan nazarnya, dan kemudian memuji memuliakan Allah. Mungkin akan bisa saja dia akan bersungut-sungut, mungkin bisa saja dia akan menggerutu, dan mungkin dia akan bisa saja melupakan apa yang sudah dia janjikan kepada Allah. Namun yang dilakukannya adalah menjadi memuji memuliakan Allah secara total dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi orang yang tetap mengingat akan nazar kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara meminta dan memohon kepada Tuhan agar mendapat pekerjaan. Namun, apakah masih tetap melakukan memuji memuliakan Allah setelah mendapat pekerjaan? Atau bahkan mengatakan terlalu banyak kesibukan sehingga lupa untuk memuji memuliakan Tuhan? Atau apakah kita di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan kekurangan, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, dan setelah kecukupan, apakah kita masih tetap mengingat Allah, atau bahkan menjadi mengingat akan sebuah keinginan-keinginan kedagingan kita, dan kita mengutamakan itu daripada Allah? Ketika kita menjadi mendapatkan sebuah persoalan, kita berdoa kepada Allah, dan setelah itu kita lepas daripada persoalan yang kita hadapi. Apakah kita masih mengingat Allah, atau masih menyatakan bahwa itu adalah karena kehebatanku, kemampuanku, dan orang-orang yang mendukung aku sehingga aku keluar, dan meniadakan Allah dalam persoalan kehidupan? Melalui Yunus ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar tetap mengingat Allah, memuliakan Allah, memuji Allah di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Apabila itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, maka kita akan menjadi tetap merasakan bagaimana tuntunan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui Yunus ini kita diingatkan, dalam pergumulan ingatlah Allah, di dalam gelapnya persoalan hidup ingatlah Allah. Namun dan setelah kita lepas daripada persoalan kehidupan itu, ingat jugalah Allah, pujilah Dia, muliakan Dia, dan sembah Dia selalu. Laksanakan nazarmu kepada Tuhan. Jangan engkau menjadi menghalanginya atau menunda-nundanya, tapi laksanakanlah itu sebagai wujud daripada merasakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari tetap menjadi memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, oleh karena firman kami diingatkan, kami dikuatkan untuk tetap dekat dengan Allah di dalam segala situasi kehidupan yang kami jalani. Bisa saja kami dihadapkan dengan persoalan yang begitu rumit dan pelik, yang sulit untuk kami pahami. Dan ajarilah kami untuk dekat dengan Allah dalam keadaan tersebut. Dan ketika kami juga keluar, hamba dan setiap orang yang mendengar firman ini keluar daripada persoalannya, biarlah kami menjadi tetap juga memuji memuliakan Allah. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa kepada setiap yang mendengar channel ini, yang memiliki kerumitan-kerumitan persoalan kehidupan. Kuatkan iman mereka, teguhkan mereka, dan keluarkan daripada persoalan-persoalan yang mereka hadapi, sehingga mereka merasakan keselamatan, kekuatan Allah turut campur tangan untuk melepaskan daripada segala pergumulan kehidupan. Berkatilah setiap orang, kuatkan yang lemah, dan hiburkan yang sedih. Engkau turut campur tangan di dalam setiap persoalan umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.